Sebenarnya apa yang terjadi saudaraku pada diri kita ini, hingga hati kita ini sakit hati kepada seseorang, timbullah pendendam, timbullah kecewa, gelo, loro hati, budrek, sumpek, susah, sedih, dan lain sebagainya. Apa itu sebenarnya yang terjadi? Dan itu masuk pada bagian yang mana kita bisa begitu? Terus lalu bagaimana bisa untuk menyelesaikan? Bagaimana diri kita itu bisa damai lagi, bisa tentram lagi, bisa pemaaf lagi? Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un. Amma ba'du. Hadiratan kiram, kepada para kiai, para bini sepuh, serta para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, serta sang kahuripan yang selalu menyertai kita bersama. Dalam tahap ini pengupasannya, kenapa manusia sering mengalami sakit hati? Kenapa manusia selalu susah, gelisah, marah? Ya jari ini wong Jawa sering susah, budrek, loro hati yang dilok nih, sering dendam. Kenapa begitu? Ya, mari kita kupas bersama. Sebenarnya kita selama ini adalah terjebak dalam sesuatu permasalahan diri kita sendiri. Kita selalu terperosok pada sebuah belenggu yang ada di kepala kita. Kenapa bisa begitu saudaraku? Dikarenakan selama ini kita ini terpancing atau menduduki kesifatan Allah, merampas haknya Allah, seolah-olah ini yang hidup kita, seolah-olah yang bergerak kita, seolah-olah yang mendengar, yang berbicara, yang berilmu atau mengetahui kita. Inilah yang membuat kita itu sakit hati. Jadi ini saumpama dilone wong ngono Mas ya, atiku loro karena merasa disepelekan, merasa dilecehkan. Tapi bagi orang yang sudah mencapai makom ma'rifat, bahwa dibilang kamu itu bodoh, tambah senang sekali, karena di dalam hati orang ma'rifat itu sudah menyadari bahwasanya dirinya tidak bisa apa-apa. Inilah yang saya bilang, pelajaran untuk ma'rifat, ingin bertemu dengan Allah, pertama harus menghilangkan keakuan diri manusia. Selama diri manusia itu ada, maka Allahnya tidak ada. Yang dia sembah cuman angan-angan. Jadi Allah itu banyak di dalam dirinya. Banyak orang nagih hutang, akhirnya pikirannya budrek memikirkan bagaimana cara melunasi, bagaimana cara terlepas, terjebak dari hutang. Terus sampai di situ lupa akan Allahnya. Jadi hutang itu di dalam dirinya menjadi Tuhan. Ada permasalahan apa, tetangga marah-marah, tetangga menyepelekan, ibaratnya wong Jawa nyemoni ngelok nih, akhirnya loro hatinya, sakit hatinya. Karena apa? Dia masih merasa dirinya ada. Tetapi kan buktinya ini aku manusia kan gitu kan bagi orang awam. Tetapi bagi orang yang sudah bertemu dengan Allah, menjadi satu ketuhanannya, atau tauhid atau isa hatinya,
tidak akan merasakan sakit hati, karena dia sudah belajar kebal. Kebal itu menurut orang awam kalau ditusuk, dibacok nggak tedas dibilang kebal. Tetapi apa ternyata? Kebal di sini adalah tidak merasakan. Sudah dicemooh orang, dilecehkan orang, disakiti orang, hatinya sudah tak bergeming sama sekali. Karena yang ada di dalam dirinya itu adalah ada hidup, yaitu sifatnya Allah. Yang ada di luar dirinya juga hidup, hidupnya Allah juga. Berarti kalau ada permasalahan dari luar, dia larinya ke dalam, tidak selalu bingung ngoreksi yang di luar. Ini temanku salah kayak gini, kurang ajar dia. Lah, itu masih melihat pada makhluknya, saudaraku. Bagaimana cara mengatasinya? Masuklah ke dalam. Ingat, Allah menguji kita lewat orang itu. Allah menguji kita melewati mulutnya orang itu. Akhirnya kalau sudah sadar dalam diri juga di luar diri, kesemuanya ini sudah skenario Allah, dia tidak protes lagi. Jadi ciri-ciri manusia yang sudah kenal dengan Allah, hatinya sudah tidak ada selain Allah. Paham ya? Bagi siapapun panjenengan lihat di sekeliling Anda, kalau orang itu sudah tidak marah-marah, marah juga pada tempatnya, tidak gampang tersinggung, tidak dendaman, seolah-olah kita nilai seperti orang kok terlalu sabar, orang itu kok nggak punya pikiran, seolah-olah pikiran manusia gitu, padahal itulah pilihan Allah. Karena di dalam hatinya Allah Maha Pengampun, dalam dirinya juga selalu memaafkan siapapun yang menyalah kepada dirinya. Itu saudaraku ya. Karena maturnya Allah di dalam Al-Quran, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidaklah aku menjanjikan kepadamu wahai anak Adam bahwa janganlah kamu menyembah atau mengikuti syaitan atau syaitan, karena ia musuh yang nyata. Dalam tahapan orang awam dipikir syaitan itu yang di luar, punya wajah seperti genderuwo, seperti Dracula, seperti pocong, itu menurut mereka. Tetapi hakikatnya setan itu adalah pikiran kita. Bukankah malaikat dan setan itu sudah dimasukkan satu di dalam diri anak Adam? Ya kan? Nah, tugas kita itu bagaimana mengendalikan mereka. Pikiran-pikiran yang selama ini menyesatkan agar kita tidak bertemu dengan Allah, menyesatkan kita agar tidak mengakui kalau kesemuanya itu skenario Allah, itulah syaitan. Tergantung diri Anda, bagaimana diri Anda mengikuti syaitan atau mengikuti Allah. Kalau mengikuti Allah, Allah Maha Pengampun. Apapun yang dilakukan orang luar biarin. Seandainya orang itu mengerti dan paham, tidak mungkin melakukan kayak gitu. Gitu saudaraku ya. Jadi di sini benar-benar kita dituntut untuk nol, menjadi kosong. Janganlah merasa ada, janganlah kita yang tahu, mengetahui. Ya, karena Allah sudah menjanjikan wa nibuduni hada siratul mustaqim. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Temui aku Allah. Itu semuanya maturnya Allah, saudaraku. Allah matur lagi. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afala takunu ta'qilun. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan makhluk yang banyak di antara kamu. Apakah kamu tidak memikirkannya? Hatihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang telah tersedia untukmu, yang dijanjikan kepadamu. Dikarenakan apa? Di saat kita mengikuti pikiran kita, seolah-olah kita itu dipojokkan, seolah-olah kita diremehkan, seolah-olah kita itu disia-siakan, atau kita tidak diorangkan. Banyak sekali kan di situ. Itulah perkataan setan atau perkataan nafsu. Nafsu itu dibalik ya setan itu yang mendominasi dalam diri kita. Coba kita kaji. Kalau kita
dilecehkan orang atau disepelekan orang, hati kita sakit, itulah yang dibilang neraka. Hati kita panas, hati kita menggelora, sakit hati kita. Setelah sakit hati kita timbullah dendam. Sifat dendam, siapa yang memiliki sifat dendam? Sifat ingin selalu prasangkai baik, siapa? Ya. Selalu ingin diagungkan, siapa? Itu kan sifatnya setan, yaitu nafsu kita. Apakah kita akan terus mengikuti nafsu kita? Kan tugas kita ini adalah, kalau orang Jawa itu sedulur papat limo pancer, sedulur empat harus kita kendalikan. Siapa yang mengendalikan? Ya yang pancer itu. Yang pancer itu siapa? Yaitu yang hidup di dalam diri kita, si ruh. Ruh itu siapa? Ruh itu manis pastinya Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah Nurullah, kan Allah saja di situ. Cuman kita mengakui itu adalah hidup kita. Makanya kita sering terasa sakit hati, terasa tidak diorangkan, tidak dihargai, disepelekan. Itulah sifat-sifat iblis atau sifatnya setan. Dijebak kapan kita akan terus ngikut setan? Ayo kita pikir bareng-bareng. Karena selama ini kita sudah dijebak dalam ini, saudaraku. Paham ya? Karena kita sebagai manusia ini ya, kita hanya butuh waktu beberapa tahun untuk belajar berjalan. Ingat anak kecil itu belajar berjalan 1-2 tahun belajar berjalan, tetapi apa? Butuh waktu seumur hidup untuk belajar agar tidak salah jalan. Semuanya itu pelajaran, saudaraku. Pelajaran semuanya. Karena apa? Kalau kita akan terus mengikuti nafsu, hampir seluruh ilmu yang ada di langit maupun di bumi mampu iblis kuasai. Iblis mampu menguasai. Tetapi apa? Ada satu ilmu yang tak mampu iblis kuasai. Jangankan menguasai, untuk mempelajari, iblis tak pernah mau ilmu itu. Apa? Ya. Maksudnya apa? Ada satu ilmu yang tak mampu iblis kuasai. Maksudnya jangankan untuk menguasai, untuk mempelajarinya pun iblis itu tak pernah mau. Apa itu, saudaraku? Yaitu sifat ilmu tawaduk atau rendah hati. Karena iblis selalu merasa bahwa dirinya yang paling pintar, yang paling alim, yang paling punya, yang paling cantik, yang paling ganteng. Paham kan? Jadi kalau merasa diri ini merasa yang paling, itulah sifat iblis yang bersemayam pada akal pikiran kita. Sampai kapan, saudaraku, pikiran kita akan dikendalikan itu? Kita belajar ilmu seolah-olah kita mengetahui, padahal ilmu itu sifatnya Allah yang dititipkan pada diri ini. Lalu kita yang mana? Kita itu yang bodoh. Yang tahu berarti Allahnya, bukan manusianya. Terus di situ dia dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai, dipanggil Habib, merasa besar hatinya. Itulah jebakan-jebakan untuk para setan untuk menjerumuskan kita agar tidak bertemu dengan Allah, tidak meyakini bahwasanya kesemuanya itu Allah saja. Bukankah semua panggilan, ya, semua asma itu wujud dari asmanya Allah? Jadi begitulah alam semesta mengajari kita, saudaraku. Kita dibenturkan dengan segala sesuatu yang sangat tidak menginakkan bagi diri kita. Ya. Jadi cara-cara itulah untuk membuat diri kita dewasa, agar kita paham tentang kehidupan. Karena apa? Akan ada saatnya seseorang itu disadarkan oleh dua hal.
Yang satu, kita akan disadarkan dengan suatu nasihat. Dia akan disadarkan oleh suatu kejadian. Jadi hidayah Allah itu akan selalu ada, walaupun terkadang lewat kesedihan ataupun rasa sakit. Kita akan ditegur oleh orang-orang terdekat kita. Kadang kita dinasihati orang. Kalau hati kita belum terbuka, Allah akan menegurkan dengan sebuah kejadian. Karena sebuah kejadian itu adalah teguran dari Allah atau peringatan dari Allah untuk kembali ke Allah. Tapi terkadang kita lebih cenderung melihatnya sebagai musibah atau sebatas ujian. Sebenarnya itu adalah sebagai peringatan agar kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Allah memilihkan jalan, saudaraku. Jadi seumpama kita diuji dengan sesuatu masalah yang besar, ibarat kita sekolah, ya, kita diuji. Karena ujiannya itu sulit, kita pindah ke sekolah yang lain. Apakah di sekolah lain itu tidak ada ujian? Kan sama-sama ada ujian. Karena dengan ujianlah kita akan dewasa, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Kerjakan semampu kita. Ya, jangan lari dari masalah. Karena dunia ini adalah tempatnya masalah. Ya. Ingat, bayi itu loh saudaraku, di saat dia di dalam kandungan, dia masih bermakrifat atau bercengkrama ria dengan Allah. Tapi saat dia lahir keluar dari rahim, dia langsung menangis. Ada enggak di seluruh dunia ini bayi lahir dengan tiba-tiba tertawa? Tidak ada. Kesemuanya nangis. Kenapa nangis? Wah, itu memang sudah kebiasaan. Siapa yang mengajari bayi untuk menangis? Tidak ada, kan? Jadi ceritanya dia itu mengalami kegelisahan karena sudah putus, tidak bisa melihat Allahnya. Sadar bahwasanya dia dikasih jubah kebodohan. Akhirnya dikeluarkan dari rahim ibu, dia menangis karena dia lahir di tempat yang asing. Jadi dunia ini tempat pengasingan untuk kita. Kita didebar di bumi ini untuk PR terbesar adalah untuk bisa kembali lagi, bisa bertemu Allah lagi. Karena sebelumnya jasad dibentuk dalam tubuh, sebenarnya ruh sudah dicipta jutaan tahun yang lalu. Sudah dipersiapkan. Barulah kita dilahirkan pada waktu yang ditentukan. Jadi duluan mana? Ruh atau jasad atau badan ini? Apa, Mas, yang pojok itu? Ya, duluan yang ruh, karena ruh itulah sebenarnya yang hidup. Ya, badan bisa bergerak karena ada yang hidup di dalam diri. Itulah hidup atau hayatnya Allah, bukan hidup kita. Akhirnya diberilah tanda, tangan kita bisa bergerak, mulut bisa berbicara. Itu karena adanya yang hidup di dalam diri. Jangan kita akui lagi. Saat kita mengakui akan mengalami kita sakit hati. Rumongso kita disepelek nih, rumongso aku digelak nih, rumongso aku dikucilkan, rumongso aku tidak diwong nih. Banyak lagi di situ. Makanya jangan terjebak di situ. Kalau kita mengikuti, tetap merampas haknya Allah. Kalau pendengaran itu seolah-olah kita yang mendengar, padahal pendengaran itu adalah mendengarnya Allah atau sifat sami yang ditempelkan pada telinga ini. Sifat kalam kita bisa berbicara seolah-olah kita yang berbicara, bukan. Yang berbicara itu adalah hidup yang ada dalam diri, yang ditempelkan itu sifat kalam. Itu saudaraku, kita harus paham di situ. Ya, kalau kesemuanya itu Allah saja. Kita cuma menyaksikan. Seandainya kita dikasih musibah yang berat, kita itu tinggal menyaksikan. Oh, ini skenarionya Allah. Ya, terima kasih ya Allah. Harusnya begitu. Apapun yang datangkan kepada kita, jelek ataupun buruk, itulah adalah ayat-ayat Allah. Itulah skenarionya Allah. Kita tinggal menerima dan menjalaninya, tidak boleh protes. Saat Anda protes, Anda tergelincir lagi dari siratal mustaqim atau jalan yang lurus.
Kita terjebak dalam masalah. Padahal kesemuanya masalah itu maunya Allah saja. Itu ya saudaraku ya. Harus benar-benar kita pahami. Lalu kita ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Likuli sayin syakolah, syakolatul qalbi zikrullah." Bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada alat untuk mensucikan, dan alat untuk mensucikan hati itu ialah zikrullah. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi saudaraku. Bahwanya setiap sesuatu itu ada alat pembersih, piring ada pembersihnya, ya toh? Baju juga ada alat pembersihnya. Tapi hati pembersihnya apa? Yaitu zikrullah atau zikir kepada Allah. Zikir bukan yang dilafazkan lagi. Kalau cuman kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak mengerti apa maksud dalam kandungannya, itu belum dinamakan zikir ya, itu masih sebatas sebutan. Kalau kita gabungkan dengan permasalahan yang kita alami ya, kita dirasani wong ibaratnya kan di sini kita apa obat hati kita sakit, kita harus berzikir, kita harus ingat Allah, bahwasanya Allah memakai orang itu untuk menguji yang di dalam ini. Jadi kuncinya bagaimana? Kembalilah ke dalam diri, jangan mencari jalan keluar, cari jalan ke dalam, yaitu zikir. Ingat bahwasanya semuanya Allah saja, kembalikan kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya sudah diuji melewati orang ini. Sadar bahwasanya itu kesemuanya Allah saja yang menguji kita. Kalau kita sadar diuji, dikerjakan, jangan protes lagi. Kalau protes, gagallah kemakrifatan kita. Itulah yang dibilang kita selalu terpeleset dari wat siratal mustaqim. Apa sih wat siratal mustaqim itu? Jalan yang lurus. Ya. Jadi di sini di Islam dijelaskan bahwasanya satu, kita harus bersyahadat menyaksikan Allahnya yang mana, Nur Muhammadnya yang mana. Kalau kita sudah bersaksi Allah dan Nur Muhammad itu satu, ya, barulah kita menjalankan sholat. Semua itu jalan. Sholat itu pertemuan. Kenapa saya bilang pertemuan? Bukan mengerjakan lagi. Kalau mengerjakan lagi namanya senam. Ya, itu pertemuan menghadapkan wajah kita kepada wajahnya zat. Harus paham zat itu yang mana. Lalu belajar lagi setelah sholat apa? Puasa kan? Puasa kita mengontrol dari nafsu-nafsu yang kita utarakan di depan tadi. Ya. Kita kepingin hati ini tenang, kepingin itu ya juga nafsu. Kita kepingin ini, kepingin itu sebenarnya nafsu. Kita harus mengendalikan, punya keinginan tapi harus tertata, jangan terlalu menggebu. Ya, makanlah diadakan puasa biar kita terkontrol dari nafsu-nafsu itu. Barulah kita melakukan lagi, ini ritual, belum spiritual. Kita melakukan zakat ya, sebenarnya melepaskan kemelekatan diri. Setelah itu kita berhaji. Secara dohir hati kita ke Mekah, secara hakikat yaitu kita tawaf ke dalam diri, karena qalbu mukmin baitullah. Kita tawaf di situ, terus muter dan ingat fokus. Sama orang Jawa sedulur papat timo pancer itu loh, sedulur papat kita kendalikan. Siapa yang mengendalikan? Ya yang pancer itu. Siapa yang pancer? Ya itu ruh, hidup yang di dalam diri itu loh. Itu bukan hidup kita, itu hidupnya Allah. Kenapa hidupnya Allah? Karena sifat hayatnya Allah, sifat hidupnya Allah. Gitu saudaraku ya. Kita harus paham di sini. Kalau kita tidak paham, kita akan terus merasakan siksa neraka. Neraka dalam hati kita ini loh, maksudnya selalu panas, selalu membara, selalu sumpek budret. Nah itu kan hakikatnya neraka dunia. Tugas kita adalah masuk ke alam kemuliaan yang tenang,
kelanggengan atau yang dibilang taman. Taman itu kan asri. Ada masalah sebesar apapun, kalau kita kembalikan kepada Allah, hati kita itu damai, nyaman, biar Allah yang menyelesaikan. Gitu saudaraku ya. Jadi saat kita selalu zikir itu menyucikan hati kita. Kalau nggak percaya, Anda buktikan sendiri. Ada masalah besar tapi hati kita sudah, terima kasih ya Allah, saya diberi ujian kayak gini, hamba terima ya Allah. Terus dilakukan sembari Allah tidak yakin dalam hati kita akan diberi jalan keluar atas seizin Allah. Tenang hati ini. Jadi seumpama kita dimasukkan neraka pun tidak apa-apa selagi bersama Allah itu tidak panas. Itu saudaraku nggih. Jadi maksudnya walaupun masalah sebesar apapun ya, tapi kalau hati kita itu selalu ingat kepada Allah, tidak akan budek hati kita, tidak akan marah hati kita. Jangan terus-terusan kita akan dikontrol oleh nafsu. Nafsu itu setan, setan itu iblis yang membelenggu dalam pikiran atau jiwa kita. Itu saudaraku ya, cara menyelesaikan masalah agar hati kita tidak sakit. Hilangkan keakuan diri Anda. Selama diri Anda masih mendominasi atau merampas haknya Allah sebagai pemilik sifat itu, sifat hidup, seolah hidup kita sendiri, mendengar seolah mendengar kita, melihat seolah melihat kita, bicara seolah bicara kita, ilmu seperti ilmu kita. Ternyata apa? Kesemuanya itu sifatnya Allah. Lalu manusianya yang mana? Manusianya itu yang mati, yang bodoh, yang buta, yang tuli. Ya. Yang kesempatan tidak mempunyai apa-apa itulah manusia. Makanya di sini iblis atau setan ngerudopek soleh wong Jawa ya. Maksudnya itu memperkosa pikiran kita agar kita tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Darinya kita datang, kepadanya kita kembali. Kembalikan semua hidupmu, kembalikan semuanya ilmumu. Merasa itu bukan ilmu kita. Adapun ada kita belajar itu cuma syariat agar kita memahamkan, bisa paham dengan sebuah ilmu. Ternyata apa? Kesemuanya ilmu Allah saja. Ya. Jadi ceritanya Allah itu akan menguji manusia dengan orang terdekatnya. Apa yang disukainya, apa yang dicintainya. Dia terlalu cinta pada hartanya, hartanya akan diguncang. Dia sangat sayang kepada pasangannya, pasangannya akan diambil. Dia terlalu sayang dengan ilmunya, dia akan dipermalukan oleh ilmunya. Dia terlalu sayang kepada hidupnya, hidupnya akan diambil oleh Allah. Itu caranya. Kenapa begitu? Agar kita hanya berpikir bersatu atau berdua dengan Allah saja. Wahidkan diri kita maksudnya. Biar tidak ada pikiran selain Allah di hati kita. Karena apa? Ilmu tidak akan ada habisnya jika diceritakan. Jika tidak percaya maka cobalah keringkan air lautan. Ya, ilmu itu ibarat api saudaraku. Jika ditiup angin maka akan semakin menyala. Jika sudah terbakar maka bersiaplah menerima akibatnya. Jika ia hangus maka sirnalah semuanya. Namun jika telah matang maka sajikan sesuai porsi penerimanya. Nah, bagi siapa saja yang sudah belajar ilmu jangan menganggap dia sakti. Kita terjebak lagi di sini. Karena kita paham itu dipahamkan oleh Allah. Ilmu itu bukan ilmu kita, itu ilmu sifatnya Allah saudaraku. Sajikan kepada yang membutuhkan. Sebagai guru ya kita murid-muridnya, guru ngaji juga begitu. Jangan merasa sombong seolah-olah kita yang bisa ngaji. Enggak, semuanya hanyalah titipan saudaraku, titipan saja. Allah mau mengambilnya kapanpun bisa dan amat gampang. Jika seseorang melempar api ke rumahmu, ini seperti masalah, maka jangan kejar orangnya, namun padamkan dulu rumahmu agar rumahmu selamat. Maksudnya saat ada orang
yang tidak suka atau mencemooh kita, jangan kita langsung membalasnya. Kontrol ke dalam diri kita, padamkan, tenangkan hati kita, ya, agar selamat hati kita, selamat jiwa kita, selamat hidup kita. Begitu pula jika seseorang melempar api di dalam hatimu lewat lisannya, jangan engkau kejar orangnya, namun padamkan dulu api yang di hatimu agar hatimu damai dan selamat. Oke, berdamailah dengan dirimu dari sesuatu yang di luar dirimu. Itulah kesadaran untuk keselamatan. Paham saudaraku ya? Jadi inti sebuah permasalahan bukan mencari jalan keluar, tetapi mencari jalan ke dalam. Koreksi diri. Ya, seandainya orang itu tahu tidak mungkin mencemooh aku. Ya, karena di sini apa? Kesemuanya adalah Allah saja. Saat kita melukai seseorang, maka seperti halnya kita melukai Allah juga.